Oh, mohon maaf Pak, sepertinya presensinya galat. Baik, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Pak. Monggo Pak, berhubung sudah jam 8 dimulai mawon. Matur nuwun Pak. Sama-sama Pak. Matur nuwun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya adik-adik hari ini semua? Baik-baik? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, bagus. Alhamdulillah, baik-baik semua. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan yang pertemuan kita di dua pekan yang lalu ya, karena pekan kemarin. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita lanjutkan. Ya, materinya seperti biasa sudah dapat diunduh di tautan yang ini. Ya, mohon maaf, untuk tampilannya apakah sudah bisa terlihat? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama tentang angka indeks, dan yang kedua tentang inflasi dan indeks harga konsumsi. Mungkin sebagian sudah pernah mendapatkan tentang ini ya, angka indeks, jadi mungkin saya mencoba mereview. Mengenai angka indeks, ini adalah perbandingan dari harga, kuantitas, atau nilai, atau katakanlah suatu variabel dari dua periode waktu yang berbeda. Biasanya kita istilahkan antara waktu dasar atau periode dasar dengan waktu berjalan. Periode dasar atau periode waktu yang menjadi dasar perbandingan itu disebut sebagai periode dasar atau penyebut ya kalau yang di formulanya. Kemudian periode waktu yang sedang berjalan disebut sebagai periode given atau juga pembilangnya. Angka indeks ini membandingkan dua hal, jadi harus ada variabel yang dicatat pada periode dasar dan yang dicatat atau data yang tersedia di variabel yang sedang berjalan. Nah, kemudian untuk angka indeksnya yang biasa digunakan di BPS, mungkin di luar ada lebih dari ini ya. Ada indeks. Kalau di BPS itu kita mengenal ada indeks harga atau price index, mencakup semua indeks yang satuan aslinya dalam satuan mata uang atau harga. Misalnya indeks harga, indeks penerimaan, ada indeks upah atau gaji, indeks biaya hidup. Kemudian ada indeks quantity atau quantity index, mencakup semua indeks yang satuan aslinya dalam satuan fisik, misalnya ada berat, kemudian luas, volume, dan seterusnya. Kemudian indeks nilai yang dalam hal ini adalah perkalian antara indeks harga dengan kuantitasnya. Atau misalnya dalam nilai produksi atau penjualan dalam suatu periode. Tanpa memperhatikan apakah perbedaan tersebut hasil dari perbedaan dalam kuantitas, harga, atau perbedaan dari dua hal tersebut. Kemudian, salah satu hal yang krusial dalam penentuan angka indeks adalah penentuan waktu dasar atau base period. Jadi kita tahu bahwa indeks itu nanti akan memperbandingkan variabel di dua waktu yang berbeda, waktu dasar dan waktu berjalan. Nah, yang menjadi hal yang krusial adalah penentuan waktu dasar atau base period-nya.
waktu dasar itu harus dibilang waktu yang stabil, tidak terjadi gejolak ekonomi sosial, supaya untuk perbandingannya stabil ya. Kalau misalnya itu terlalu bergejolak situasinya, penentuan waktu dasar itu pada saat kondisi yang bergejolak itu tentunya kurang baik, angka indeks yang dihasilkan akan kurang baik. Kemudian waktu tidak terlalu jauh ke belakang, misalnya lebih dari 10 tahun. Kenapa? Karena dalam jangka waktu 10 tahun, apalagi sekarang perubahan itu begitu cepat, segala sesuatu begitu dinamis. Jika base period-nya lebih dari 10 tahun, cakupannya itu tentu akan udah tertinggal ya, udah ketinggalan. Misalnya contohnya begini, dalam waktu 10 tahun, baik kita bayangkan ya, 10 tahun yang lalu itu kan kita belum kenal all-stop, kita belum kenal kuliah daring seperti ini ya, dan seterusnya. Tentu akan ada hal-hal yang sangat berbeda. Sehingga jika terlalu jauh waktunya, itu dikhawatirkan tidak dapat mengcover kondisi yang terbaru. Kemudian selain itu, waktu dasar biasa dipilih ketika ada peristiwa penting, seperti pergantian pimpinan baru, atau misalnya ada di perusahaan ada kebijakan atau policy yang baru. Kenapa hal ini? Karena misalnya ketika ada peristiwa-peristiwa penting seperti pergantian kabinet yang baru, akan ada kebijakan atau policy yang baru, akan ada hal-hal baru, sehingga yang sebelumnya mungkin tidak tercover. Nah, angka indeks harus mencerminkan kondisi yang terbaru, sehingga jika ada peristiwa-peristiwa penting, seharusnya ini menjadi salah satu pertimbangan untuk mengganti tahun dasar. Adapun kegunaan angka indeks, ini misalnya di indeks perdagangan untuk mengukur hasil penjualan barang yang real, di indeks harga konsumen, itu misalnya untuk mengukur taraf hidup atau daya beli, kemudian untuk mengukur pendapatan real, upah real, dan juga untuk mengukur kemampuan daya beli atau purchasing power. Kemudian angka indeks juga berguna untuk memudahkan kita ketika melakukan perbandingan atau analisis rangkaian dengan menetapkan suatu periode dasar dan mencakup berbagai kumpulan angka. Gampang misalnya gini, kalau ada ditanya, kuliahnya bagaimana? Oh, bagus, baik gitu. Terus nilainya bagaimana? Oh, untuk kuliah A saya dapat nilai sekian, kuliah B saya dapat nilai C saya dapat nilai sekian. Itu terlalu lama ya, kan lebih mudah kalau semester 1 IPK saya sekian. IPK adalah salah satu angka indeks, meskipun di situ tidak memperbandingkan periode waktu. Itu salah satunya. Jadi memang tidak harus selalu dalam penggunanya, tidak selalu ada perbandingan seperti itu ya dalam perkembangan selanjutnya. Tetapi untuk melakukan perbandingan biasanya diperlukan waktu dasar dan waktu berjalan. Kemudian angka indeks merupakan cara untuk mengekspresikan suatu perubahan jumlah dari sekelompok bagian-bagian yang heterogen. Nanti kita akan lihat penggunanya ketika menghitung inflasi atau indeks harga konsumen. Tentunya orang akan lebih mudah mengatakan inflasi sekian persen dibandingkan menjelaskan, oh iya, dibandingkan bulan kemarin beras naik sekian persen, daging naik sekian persen, sayur mayur naik sekian persen, tarif listrik naik sekian persen. Akan lebih mudah jika kemudian diekspresikan dalam satu angka atau satu variabel yang namanya inflasi. Kemudian kegunaan dari angka indeks adalah mengubah data menjadi angka indeks. Mengubah data menjadi angka indeks juga memudahkan untuk membandingkan tren dari dalam suatu rangkaian yang terdiri dari jumlah-jumlah yang sangat besar. Misalnya IHSG ya, contohnya IHSG, indeks harga saham gabungan. Itu menunjukkan ketika IHSG itu trennya naik, itu menunjukkan bahwa sebagian besar harga saham yang diperjualbelikan di bursa itu mengalami kenaikan. Daripada kita bilang UNVR, Unilever naik sekian, kemudian ASI, Astra International naik sekian, Indofood naik sekian, kemudian
MNC naik sekian. Akan lebih mudah jika kita, ini tren IHSG naik. Demikian. Kemudian angka indeks juga merupakan salah satu peralatan statistik yang ditunjuk guna mengembangkan pengetahuan tentang aspek-aspek dari perekonomian. Ya, sebagian besar penggunaan angka indeks yang kita tahu, selain di bidang sosial juga ada, tetapi sebagian besar adalah di hal-hal yang terkait dengan perekonomian, seperti inflasi, IHSG tadi, kemudian angka indeks tendensi konsumen, dan indeks-indeks lainnya. Ini aplikasi angka indeks, ini salah satu contohnya, IHSG. Ambil IHSG karena ya nanti aplikasi kita akan menggunakan data BPS ya supaya ada variasi lain lah. Ini IHSG. Nah, ini kita bisa melihat bahwa bagaimana tren dari harga saham-saham yang diperdagangkan di bursa saham kita. Dibandingkan kita munculin satu-satu, UNVR, ASI, INDF, dan seterusnya, akan lebih jika ada berapa? 500 ya, 500 emiten kalau nggak salah di IHSG, di saham kita, di bursa saham kita. Ada yang trading saham nggak? Ini adik-adik. Kayaknya beberapa bulan terakhir, kalau beberapa bulan terakhir sudah mulai ini ya, berkurang ya, kebanyakan larinya ke kripto ya. Tapi kalau yang awal-awal akhir tahun kemarin kayaknya cukup banyak pertambahan investor di bursa saham kita. Kemudian mungkin karena kita lihat di sini IHSG dibanting, kemudian banyak yang keluar, kemudian kripto menjanjikan sesuatu yang menarik, sebagian besar pindah ke kripto. Apalagi ini 2 bulan terakhir kayak IHSG juga menurun. Oke. IHSG adalah salah satu contoh aplikasi dari angka indeks. Dari sini kita bisa melihat, memang kalau melihat seperti ini trennya menurun ya, dari berapa 6.000, hampir menyentuh 6.500, kemudian sekarang turun di 5.928. Nah, ini menunjukkan bahwa kecenderungan yang menurun. Kita bisa dari sini saja kita bisa lihat, kalau begitu memang harga saham emiten yang diperjualbelikan di bursa itu memang sebagian besar akan menurun gitu. Dan kita lihat memang salah satu UNVR ya yang turun udah di bawah 6.000 ya, di bawah 6.000 ya. Ini salah satu contoh aplikasi dari angka indeks. Nah, kemudian ini adalah contoh tabel harga barang dan kuantitasnya. Nanti kita akan gunakan ini sebagai bahan untuk kita melatih penghitungan angka indeks. Secara umum, sebenarnya ini yang ada beberapa formula untuk menghitung angka indeks. Nah, yang biasa kita gunakan di BPS salah satunya adalah ini formula Spears, ditemukan oleh Etienne Laspierre, mengembangkan metode ini pada abad ke-18 akhir untuk menentukan sebuah indeks terimbang dengan menggunakan bobot sebagai penyebab adalah periode dasar. Nah, tadi disampaikan bahwa angka indeks itu membandingkan antara periode berjalan dengan periode dasar. Nah, di formula Laspierre ini, kita lihat bagaimana Etienne Laspierre memformulasikan indeks yang menggunakan bobot penimbangnya adalah tahun dasar. Ini kita lihat di penyebutnya adalah tahun dasar ya. Harga H0I ini adalah harga komoditi I pada tahun dasar, dan K0I adalah kuantitas komoditi I di tahun dasar. Nah, kemudian yang ingin dilihat adalah pergerakan dari, kita lihat di sini yang dipatok tetap adalah kuantitasnya. Kuantitasnya menggunakan kuantitas tahun dasar, sehingga dari formula ini kita lihat bahwa yang akan ingin diketahui adalah pergerakan dari harga pada tahun berjalan. Sebetulnya tidak selalu seperti ini, bisa juga nanti yang dilihat adalah pergerakan dari kuantitasnya. Jadi tidak harus formulanya harus selalu seperti ini. Yang sebelah kanan ini
adalah contoh di mana kita ingin melihat pergerakan dari kuantitasnya. Jadi di sini yang dipatok tetap adalah harganya yang digunakan harga di tahun dasar atau base period. Pembandingnya ini juga tetap pembandingnya tahun dasar ya. Kemudian, nah yang ingin dilihat adalah perubahan dari kuantitasnya. Nah, cuma di BPS terkait dengan penghitungan inflasi, nanti yang akan digunakan adalah yang sebelah kiri ini, karena kita ingin melihat pergerakan harga, bukan pergerakan kuantitas. Jadi ini bisa dari ya, ini nanti akan banyak kita gunakan dalam penghitungan angka indeks harga konsumen yang menjadi dasar dari penghitungan inflasi. Kemudian, nah ini contoh penghitungan last period. Dari tabel yang di awal tadi kita tampilkan, harga beras, harga di tahun dasar adalah 1.112, kemudian harga di tahun berjalan adalah 2.777. Kemudian kuantitasnya, karena di last payers itu kita hanya ingin melihat pergerakan harga, sehingga kuantitasnya kita gunakan kuantitas di tahun dasar. Kuantitas tahun dasar adalah 48,2 untuk beras, kemudian jagung harganya 662 di tahun dasar, di tahun berjalan harganya menjadi 1.650, kuantitasnya 7,9, kedelai harga di tahun dasar 1.257, harga di tahun berjalan 1.840, dan kuantitas 1,9. Nah, selanjutnya dari informasi ini kita hitung. Kita lihat ya, rumusnya itu adalah indeks last payers adalah harga di tahun dasar dikalikan kuantitas di tahun dasar untuk setiap komoditi, dibagi harga di tahun dasar dikalikan kuantitas di tahun dasar untuk setiap komoditi. Nah, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Harga di tahun dasar dikalikan kuantitas di tahun dasar, berarti 1.112 dikalikan 48,2 diperoleh 53.598. Kemudian untuk yang di tahun berjalan, kita ingin kuantitasnya tetap, berubah adalah harganya, sehingga perkaliannya menjadi harga di tahun berjalan dikalikan kuantitas tahun dasar. 277 dikali 48,2 diperoleh 133,133,851. Dan seterusnya dilakukan perkalian untuk semua komoditas, setelah itu dijumlahkan. Jadi harga tahun dasar dikalikan kuantitas tahun dasar, diperoleh yang di kolom ini, kemudian kita jumlahkan. Demikian juga perkalian antara harga di tahun berjalan dikalikan kuantitas di tahun berjalan, dijumlahkan, diperoleh nilai 168.963. Nah, kemudian tinggal untuk penghitungan last payers, berarti nanti yang 168,963 dibagi 69.358 oleh nilai berapa? Nggak sempat tulis ya. 168,963 dibagi 69.358. 2,436 nanti dikali 100 ya. Kali 100 jadi 243,61 untuk indeks last pay. Selanjutnya, selain last payers, kita ada formula PASE. PASE ini yang digunakan adalah bobot tahun berjalan. Berbeda dengan last payers yang menggunakan bobot tahun dasar, untuk PASE dia menggunakan bobotnya tahun berjalan. Jadi yang ingin diketahui justru perubahan di tahun yang menjadi pembobotnya di tahun berjalan. Nah, ini formulanya seperti ini. Kita lihat di sini. Harga di tahun dasar dikalikan
kuantitas ya. Ini kita ingin yang di sebelah kiri kita ingin melihat pergerakan kuantitasnya ya. Pergerakan kuantitasnya. Sehingga rumusnya adalah seperti ini. Harga di tahun dasar dikalikan kuantitas tahun berjalan. Kemudian yang ingin dilihat adalah pergerakan di tahun berjalannya. Harga di tahun berjalan dikalikan kuantitas di tahun berjalan. Ini. Nah, ini kita ingin melihat pergerakan dari harga. Nah, kalau yang di sebelah kanan, kita ingin melihat pergerakan dari kuantitas. Kita lihat di yang sebelah kanan ini adalah perkalian antara harga di tahun berjalan dikalikan kuantitas tahun berjalan, dibagi harga di tahun berjalan, dikalikan kuantitas di tahun dasar. Nah, untuk kepentingan penghitungan indeks inflasi atau pergerakan harga, maka yang biasa digunakan yang di sebelah kiri. Karena kita ingin melihat pergerakan harga. Yang dipatok tetap adalah kuantitasnya, kuantitas tahun berjalan. Nah, beda dengan last payers, yang dipatok tetap adalah di kuantitas tahun berjalan. Untuk indeks harga di PASE, maka yang dipatok adalah di kuantitas tahun berjalannya. Sama juga karena kita mengetahui perubahan harga, maka ini bisa kita hapus. Kita mengetahui pergerakan harga, perbedaan antara harga di tahun dasar dan harga di tahun berjalan, tetapi yang digunakan sebagai yang dipatok adalah kuantitasnya di tahun berjalan. Seperti ini untuk pergerakan harga. Maaf, kita menggunakan pergerakan harga karena nanti kita akan membahas tentang inflasi. Meskipun dalam prakteknya mungkin nanti adik-adik akan menemui mungkin yang ingin dilihat justru pergerakan kuantitasnya. Kalau tadi yang ingin dikehendaki adalah perubahan kuantitasnya, maka nanti tinggal ini saja yang dirubah. Berarti harganya dipatok tetap untuk tahun berjalan, kemudian kuantitasnya nanti digunakan tahun berjalan dan tahun dasar. Nah, ini contoh penghitungan PASE. Harga di tahun dasar sama seperti saya masih menggunakan data yang sama dengan data sebelumnya. Kemudian harga di tahun berjalan seperti ini. Nah, kuantitas yang karena kita ingin melihat pergerakan harga, maka yang dipatok tetap adalah kuantitasnya. Nah, bedanya di last payers yang dipatok tetap adalah kuantitas di tahun dasar, maka di PASE yang dipatok tetap adalah kuantitas di tahun berjalannya. Sehingga formulanya menjadi perkalian antara harga di tahun dasar dikalikan kuantitas di tahun berjalan, kemudian harga di tahun berjalan dengan kuantitas di tahun berjalan. Diperoleh rumus seperti ini, kemudian nanti dijumlahkan. Nah, kemudian perbandingannya adalah harga di tahun berjalan kalikan kuantitas tahun berjalan dibagi harga di tahun dasar dikalikan kuantitas di tahun dasar. Sehingga nanti nilai adalah 159,823 dibagi 65307. Dengan indeks PASE kita dapatkan 4,72. Ya, nilainya akan berbeda karena memang formulanya berbeda. Jadi last payers kita dapatkan 243,61 dan indeks PASE kita dapatkan 244,72. Selain kedua formula tadi, kita juga ada formula Fisher. Fisher ini mencoba untuk memperbaiki formula last payers dan PASE karena ada beberapa kelebihan dan kekurangan di formula last payers maupun PASE. Indeks Fisher ini hanya merupakan akar kuadrat ya dari perkalian antara indeks last payers dan PASE. Indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibanding kedua indeks yang lebih baik last payers maupun PASE. Ya, kalau tadi PASE kita dapat 244, kemudian last payers 245. Oh, ini pembulatan ya karena nggak pakai koma ya.
Indeks kelas price kan tadi 243,61 dibulatkan jadi 244. Indeks kelas price kita dapat 244,72 dibulatkan jadi 245. Indeks future-nya adalah kalian antara indeks kelas players dengan indeks fase, kemudian di akar kuadrat. Saja. Silakan diisi. Selain Fisher, kita juga ada Drawbish. Drawbish ini biasa digunakan manakala indeks kelas players dan indeks fase berbeda terlalu jauh. Kalau ini tadi nggak terlalu besar sebetulnya ya, indeks kelas players dan indeks fase. Nah, ketika indeks penghitungan dan indeks last players maupun indeks fase mempunyai beda yang terlalu jauh, maka kita gunakan indeks Drawbish. Ini formulanya sederhana, hanya indeks last players kemudian ditambah indeks fase dibagi 2. Oke, tapi di BP sendiri kami lebih sering menggunakan yang indeks last players yang dimodifikasi atau modified last players. Nanti kan akan kita lihat pada pembahasan mengenai IHK. Nah, kemudian terkait dengan indeks, ini ada bermacam-macam angka indeks yang kita hasilkan. Ada yang paling terkenal dari IHK, indeks harga konsumen, karena itu kita rilis setiap bulan untuk menghitung inflasi. Selain itu ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB, ada indeks harga produsen. Ini menghitung harga berbeda dengan IHK. IHK itu tadi yang konsumennya, kami juga menghitung indeks harga produsen. Jadi dari sisi produsennya. Formula penghitungannya sama, karena kita ingin melihat perubahan harga, maka yang dipatok tetap adalah kuantitasnya. Kemudian ada indeks kemahalan konstruksi. Selain itu juga ada indeks nilai tukar petani. Nah, indeks nilai tukar petani ini biasanya yang digunakan untuk menghitung inflasi di pedesaan. Kalau IHK itu kecenderungannya dari inflasi di daerah perkotaan. Maka untuk menghitung inflasi di daerah perdesaan, kita biasanya menggunakan indeks nilai tukar petani. Nanti akan kita lihat kalau misalnya masih ada waktu, mungkin kita akan sempatkan untuk membahas indeks nilai tukar petani ini. Karena nah ini seringkali ada mispersepsi mungkin ya bahwa indeks nilai tukar petani itu adalah untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Bisa iya, bisa tidak. Tapi itu lebih mencerminkan sebetulnya indeks atau inflasi di daerah pedesaan. Ya cuma karena di daerah pedesaan itu lebih banyak petani, maka kemudian yang digunakan adalah pendekatan petani, nilai tukar petani. Kemudian selain itu ada indeks produktivitas, dan ada beberapa indeks lainnya, indeks ketahanan pangan, kemudian ada indeks tendensi konsumen, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada beberapa masalah dalam beberapa kendala ya yang mungkin ditemui dalam penyusunan angka indeks. Yang pertama, pemilihan sampel. Pemilihan sampel, saya akan berbicara lebih banyak tentang terkait dengan IHK. Dalam pemilihan sampel, permasalahannya adalah kita harus menentukan, kalau IHK kan indeks harga konsumen ya, itu kita pengen tahu harga yang di deal di tingkat konsumen itu berapa. Nah, permasalahan sampelnya adalah yang pertama mungkin pasar. Kita harus memilih pasar-pasar yang ramai, yang stabil, dan seterusnya. Kemudian bahwa pedagang-pedagang yang kita pilih juga harus merupakan pedagang-pedagang yang mempunyai komoditas lengkap. Atau mungkin nanti kita bahas di waktu tentang IHK aja ya. Ini cuma global aja. Ada masalah pembobotan. Pembobotan juga perlu menjadi perhatian, karena tidak semua, lagi-lagi karena kita akan bicara IHK, saya akan bahas IHK ya. Masalah pembobotan itu terkait misalnya barang mana sih yang bobotnya lebih besar gitu. Apakah beras? Kemudian beras itu jenis beras apa? Karena ada beberapa kualitas beras, ada beras IR, ada beras rojo lele, dan seterusnya. Nah, itu kan nilai yang dikonsumsi tidak sama ya, sehingga harus diberikan bobot. Mungkin yang banyak digunakan adalah IR gitu, sehingga dia harus mendapatkan bobot yang lebih besar dibandingkan beras rojo lele yang penggunanya terbatas. Kemudian perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi ini memang cukup berpengaruh karena sebagai contoh mungkin 10 tahun yang lalu ada beberapa barang yang belum kita
peroleh atau belum kita temukan, atau justru barang itu sebetulnya ada, kemudian sekarang sudah menjadi tidak ada atau jarang digunakan. Contohnya adalah telepon yang landlines, yang tetap ya, yang jalur tetap. Sekarang kan telepon umum itu tahun 99 akhir 90-an akhir itu masih banyak ya telepon umum, tapi sekarang kan sudah nggak ada sama sekali. Atau kalau warnet mungkin masih ada, wartel. Terus saya cerita ini mungkin ada juga nggak tahu ya, karena mungkin lahirnya setelah era itu ya. Apa itu wartel gitu? Ya jadi telepon umum, kalau saya masih ngalamin telepon umum, sekarang sudah nggak ada telepon umum. Kemudian lampu pijar itu dulu masih ada, sekarang juga mungkin masih ada, tapi yang kemudian banyak adalah lampu LED. Nah, lampu LED itu dulu tidak ada, sekarang ada, nah sehingga kami pun harus melakukan penyesuaian. Ini terkait dengan perubahan teknologi. Kemudian masalah pemilihan tahun dasar harus dipilih tahun yang stabil. Kita menghindari tahun-tahun politik, karena pada tahun-tahun itu biasanya sudah cukup bergejolak, cukup dinamis, sehingga kurang baik untuk dijadikan sebagai tahun dasar. Selain itu, tahun dasar itu juga kita pilih tahun-tahun di mana tidak terjadi goncangan ekonomi. Kita tahu Indonesia sempat mengalami beberapa krisis ekonomi tahun 97-98, itu terkait dengan krisis nilai tukar mata uang kita ya, kemudian yang Krismon yang kita kenal dengan Krismon, kemudian tahun 2010 itu sebagai kalau 2010 sebenarnya kita nggak terlalu krisis ya, karena itu sebetulnya cuma internasional aja. Bukan 2010, 2008, 2009, kemudian ke 2000 sampai 2010 itu yang terkait dengan subprime mortgage di Amerika, kita kena imbasnya, tapi sebetulnya itu kalau secara sebetulnya tidak terlalu berpengaruh gitu, karena itu kejadian di Amerika, tidak terlalu berpengaruh di fundamental ekonomi kita. Nah, tapi yang ingin saya tekankan adalah pemilihan tahun dasar, kita menghindari tahun-tahun politik, kita menghindari tahun-tahun di mana terjadi gejolak ekonomi. Nah, manakala hal tersebut ternyata terjadi atau tidak dapat kita hindari, biasanya kita lakukan perbaikan tahun dasar beberapa tahun selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah masalah mengubah periode tahun dasar. Nah, ketika kita melakukan perubahan periode tahun dasar, maka kita juga harus melakukan adjustment terhadap angka yang sudah kita hasilkan, penghitungan sudah kita hasilkan, supaya kenapa? Agar bisa dilakukan perbandingan. Yang kita tahu seperti PDRB itu ketika melakukan perubahan tahun dasar, mereka melakukan backtesting, jadi untuk melakukan penyesuaian, supaya angkanya tetap bisa diperbandingkan. Nah, ini salah satu tantangan ketika melakukan perubahan periode tahun dasar. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Maaf jika tidak, maka kita lanjut ke inflasi dan indeks harga konsumen. Pengertian umum, inflasi secara sederhana diartikan sebagai meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus dari semua komoditi barang dan jasa yang ada. Atau yang barang dan jasa yang ada di perekonomian kita. Kemudian indikator untuk mengukurkan inflasi ini adalah indeks harga konsumen, atau kalau di internasional itu Consumer Price Index, CPI. IHK ini diartikan sebagai ukuran perubahan harga yang diperoleh dengan membandingkan dari waktu ke waktu biaya yang dikeluarkan untuk paket yang tetap dari komoditas yang ditentukan oleh pembelian konsumen di perkotaan. Nah, ini merupakan perubahan harga, kemudian komoditasnya sudah ditentukan dan komoditasnya sudah tetap, tidak berubah-ubah. Karena jadi misalnya ketika tahun dasar kita menentukan bahwa yang akan kita hitung adalah komoditasnya beras. Berasnya apa? Beras IR, beras Rojolele, dan seterusnya. Maka selanjutnya yang akan kita lihat adalah pergerakan harga dari komoditas-komoditas tersebut. Jadi dalam perubahan komoditas, misalnya
Ketika di tahun dasar kita melakukan penghitungan harga untuk komoditas beras IR 46, IR 46 atau 64 ya, beras IR lah ya, beras IR 46 lah, katakan beras IR 46, maka di tahun-tahun berikutnya kita yang harus pantau juga adalah perubahan harga dari beras IR 46 tersebut. Tidak bisa ketika di tahun dasar kita menghitung beras IR, kuantitas konsumsi dan nilai harga dan harganya, kemudian di tahun berjalan beras itu kita ganti, bukan beras IR, kita ganti dengan beras rojo lele. Nah, ini tidak bisa diperbandingkan. Nah, bagaimana seandainya terjadi perubahan selera konsumen atau katakanlah barang tersebut kemudian menjadi tidak terlalu banyak dikonsumsi. Nah, salah satu dan hal yang harus dilakukan adalah perubahan tahun dasar. Jadi tidak bisa ketika dilakukan perhitungan kita lakukan perubahan. Perubahannya hanya bisa dilakukan ketika kita melakukan perubahan tahun dasar juga. Jadi ketika merubah tahun dasar, baru kita bisa merubah komoditasnya. Sebagai contoh misalnya tadi konsumsi di IHK itu kan termasuk juga jasa ya. Selain barang, kita juga menghitung perubahan harga dari jasa. Nah, salah satu contoh jasa itu yang saya sampaikan tadi adalah wartel ya. Saya agak ini antara warnet dan wartel. Jadi wartel itu dulu masih banyak penggunanya antara tahun 90-an sampai 2000 awal, sehingga itu masih kita hitung berapakah perubahan dari tarif wartel, kemudian di tahun-tahun berikutnya, kemudian ketika kehadiran telepon genggam atau telepon seluler menggantikan wartel itu sudah tidak kita masukkan lagi dalam penghitungan IHK atau penghitungan inflasi. Kemudian yang baru lagi apa ya, misalnya laundry atau binatu. Kalau dulu belum terlalu banyak sehingga tidak dimasukkan dalam penghitungan IHK, tapi sekarang sudah begitu banyak, termasuk adik-adik salah satu konsumen utama binatu mungkin ya, atau laundry tadi. Nah, itu kemudian kita masukkan juga dalam IHK, penghitungan IHK. Kemudian kegunaan indeks harga konsumen atau inflasi, yang pertama untuk menghitung eskalasi upah atau gaji atau kontrak proyek. Ini misalnya kontrak proyek, kita tahu misalnya dulu atau tahun sebelumnya nilai satu proyek yang memerlukan semen, pasir, dan seterusnya, termasuk upah tenaga kerja buruh dan seterusnya itu sekian. Kemudian harus dilakukan penyesuaian ketika ada perubahan harga. Semennya mungkin naik, pasirnya kemudian naik, dan barang-barang naik. Nah, jika tidak ada indikator inflasi atau IHK tadi, tentunya akan kesulitan untuk melakukan perhitungan atau perubahan dari suatu kontrak proyek. Atau upah gaji juga bisa dilakukan UMR ya, misalnya UMR itu salah satunya juga menggunakan komponen inflasi sebagai variabel untuk melakukan perubahannya. Jadi kalau misalnya bisa dibayangkan kalau kita tidak punya angka inflasi, kita tidak punya IHK, gaji itu akan sama terus, sementara di lapangan pada kenyataannya ada perubahan harga. Atau mungkin adik-adik juga mungkin bisa ya pakai inflasi ini nanti untuk mengajukan penambahan uang saku. Bapak Ibu, sekarang harga makanan nasi kucing di Jogja naik sekian persen, inflasi naik sekian persen, jadi tolong uang sakunya dinaikkan juga sekian persen. Silakan, itu bisa juga digunakan mungkin ya. Kemudian penggunaan yang kedua sebagai indikator moneter, melihat perkembangan nilai uang. Inflasi ini bisa digunakan untuk melihat bagaimana nilai uang kita. Jadi katakanlah misalnya Rp1.000 di tahun 2010, tentunya akan mempunyai nilai yang berbeda dengan Rp1.000 di tahun 2020. Kemudian indikator moneter ini juga nanti bisa untuk penentuan interest rate atau bunga. Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan untuk penentuan suku bunga. Jadi kita tahu kalau misalnya inflasi terlalu tinggi, maka harus direm. Salah satu cara mengeremnya adalah dengan meningkatkan suku bunga. Supaya uang beredar tidak terlalu banyak, orang mengalihkan uangnya dari belanja ke tabungan. Nah, supaya orang tertarik untuk menabung, maka
naikkanlah suku bunga. Terlepas dari ini ya, yang bunga itu riba atau tidak gitu. Oh itu kita nggak bahas itu. Kemudian sebagai salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi, biasanya ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi atau mesin ekonomi bergerak dengan cepat, pertumbuhan ekonomi tinggi, itu biasanya inflasinya juga tinggi. Kenapa? Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, orang semakin sejahtera, orang akan semakin banyak melakukan belanja, dan ini pada akhirnya akan menimbulkan inflasi. Jadi, meskipun hubungan kausalitas antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi ada beberapa perdebatan juga. Apakah inflasi kemudian memacu pertumbuhan ekonomi? Kenapa? Karena di satu sisi ketika ada inflasi, harga barang atau jasa itu mengalami peningkatan, produsen melihat ini sebagai peluang atau insentif untuk meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Nah, jadi hubungannya itu seperti apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi inflasi atau inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, itu termasuk salah satu debat di perekonomian. Meskipun mazhab yang kemudian banyak itu adalah pertumbuhan ekonomi kemudian akan memicu inflasi. Kemudian sebagai deflator atau penghitungan PDRB atau PDB. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai PDB atau PDRB ini untuk menghitung sebagai komponen penghitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, inflasi ini digunakan sebagai deflator untuk penghitungan yang PDRB-nya, ADHB dan ADHK. Nanti akan kita bahas. Kemudian pada tingkat mikro, seperti rumah tangga dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Ya, kalau misalnya ngeliat inflasi gitu ya, ibu-ibu, aduh harga barang naik, cabai naik, beras naik, oke, mungkin mereka akan melakukan adjustment, melakukan substitusi, mengganti cabai segar dengan cabai bubuk, atau hal-hal lainnya. Ini kebulan IHK. Selanjutnya kemudian dampak inflasi. Inflasi itu ya boleh dibilang inflasi itu kecil menjadi kawan, besar menjadi monster, menjadi lawan. Jadi ketika inflasi itu kecil atau ringan, itu akan mendorong perekonomian lebih baik. Itu merupakan insentif bagi produsen, saya sampaikan tadi, insentif bagi produsen untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Ketika permintaan meningkat, harga barang kemudian meningkat. Nah, peningkatan harga ini merupakan insentif bagi produsen untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Oh iya, misalnya, ya contohnya tadi cabai meningkat. Petani atau cabai yang ketika berapa? Hampir 60.000 atau 100.000 ya waktu itu di petani kemudian meningkat minatnya untuk menanam cabai. Kemudian termasuk beberapa produk lain ya, ketika ada peningkatan harga itu dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi. Tapi jika harga turun, berarti harga turun berarti persediaan barang terlalu banyak, sementara konsumsinya kecil. Nah itu produsen akan menahan untuk melakukan ekspansi produksi. Misalnya tahun kemarin mobil itu kan banyak tidak laku, sehingga beberapa produsen mobil mengurangi kapasitas produksinya, bahkan beberapa ada yang pindah dari Indonesia mau ke pabriknya. Ya, ini yang kita maksud bahwa inflasi itu inflasi atau deflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian bagaimana dengan inflasi yang parah? Saat terjadi inflasi tak terkendali atau hiperinflasi, maka ini yang tadi, ketika kecil menjadi kawan, ketika besar menjadi lawan. Kadang berkembang menjadi kacau dan berkembang dirasakan lesu. Kita contoh yang paling dekat adalah, kita pernah mengalami hiperinflasi di tahun 60-an, ketika itu harga barang begitu mahal, susah diperoleh. Kalau yang paling dekat contohnya adalah Zimbabwe ya, kalau nggak salah, Zimbabwe itu tahun lupa 2000 sebelum 2010 atau setelah tahun 2010 Zimbabwe juga mengalami hiperinflasi. Jadi cukup banyak meme waktu itu yang kita lihat ya.
Kalau mau beli ayam, satu ekor ayam, harus bawa uang 1 karung, karena hiperinflasi, sampai ribuan persen inflasinya. Kalau jokes bapak-bapaknya adalah, bapak-bapak, jokes angkatan saya, mau nggak saya gaji 1 miliar sebulan, pakai dolar, tapi dolar Zimbabwe. Terus seperti itu. Untuk jokes bagaimana inflasi itu atau tidak. Kemudian secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurang investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga. Tadi salah satu komponen untuk mengendalikan inflasi adalah kenaikan suku bunga. Kemudian ketidakstabilan ekonomi, ya, jika harga terlalu tinggi, kemudian orang juga akan mengurangi konsumsinya. Kemudian dari produsen kesulitannya adalah tidak bisa menjual barang. Ya, jadi memang tidak terlalu bagus juga inflasi yang terlalu tinggi, dan baik dari sisi produsen maupun sisi konsumen. Sisi konsumen jelas akan menahan konsumsinya, dia tidak akan membeli barang tersebut. Dari sisi produsen, karena barang yang tidak laku, mereka akan harus mengurangi kapasitas produksinya. Kemudian menurutnya tingkat murah dalam masyarakat. Menurutnya tingkat kehidupan kesejahteraan masyarakat. Ya, ini jelas. Kesejahteraan masyarakat berkurang, purchasing power parity mereka akan berkurang, daya beli mereka akan berkurang. Jadi, katakanlah dengan 100.000, sebelum inflasi yang tinggi kita masih bisa dapat beras, katakanlah 10 kg, katakanlah 10 kg ya, 10 kg. Ketika terjadi inflasi beras, maka dengan uang yang sama 100.000, beras yang kita peroleh berkurang. Nah, ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat berkurang. Ini nanti kaitannya juga bisa kita kaitkan dengan kemiskinan ya. Kemiskinan ketika inflasi naik, maka garis kemiskinan akan meningkat, maka akan banyak orang-orang yang karena garis kemiskinan meningkat, otomatis banyak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Atau kalau misalnya kita melihat industri kemarin, ketika terjadi inflasi, yang tadi saya sampaikan, ketidakstabilan ekonomi, orang akan mengerem konsumsinya, produsen terpaksa harus mengurangi tingkat atau kapasitas produksinya. Nah, di industri ini berpengaruh pada peningkatan kapasitas produksi. Nah, ketika terjadi penurunan kapasitas produksi, ini merupakan kerugian bagi pengusaha. Mereka harapannya adalah kapasitas produksi 100%. Ya, investasi mereka bisa kembali dengan cepat. Return of investment. Nah, kemudian ini ada jenis inflasi. Ada beberapa jenis inflasi. Creeping inflation, yaitu laju inflasi yang kurang dari 3% per tahun. Kemudian walking off or trotting inflation, ketika laju inflasinya single digit 3-10% per tahun. Nah, inflasi yang 3-10, yang ideal adalah mungkin kurang dari 3% ya. Ketika inflasi itu antara 3-10% per tahun, ini merupakan sinyal bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian pergerakan harga. Berarti harus dicek ini kenapa. Pemerintah harus melakukan, pemerintah punya beberapa instrumen untuk melakukan pengendalian pergerakan harga. Kemudian ada running inflation, laju inflasi 10-20%. Nah, pada saat ini kebijakan moneter atau fiskal yang diperlukan harus diterapkan. Bisa interest rate-nya dinaikkan kalau misalnya inflasi, atau misalnya diberikan stimulus seperti Amerika ya, berapa kali mereka menyuntikkan uang ke masyarakatnya. Atau kalau misalnya di Indonesia ya BLT itu sebenarnya salah satu contoh di mana pemerintah melakukan intervensi. Kalau BLT kemarin kita kaitannya nggak sama inflasi ya, kaitannya lebih untuk mensupport belanja masyarakat terkait dengan penurunan ekonomi karena pandemi corona. Nah, kemudian ada galloping or hyperinflation. Ini adalah inflasi yang besarnya 20-100% atau lebih per tahun. Inflasi pada tingkat ini menyebabkan kerumitan sistem moneter karena penurunan terus-menerus daya beli.
Jadi ketika galloping atau hyperinflation ini, kita bisa bayangkan bahwa pemerintah itu harus mencetak uang terus-menerus, uangnya dicetak, uangnya semakin banyak, tetapi barang yang bisa dibeli semakin sedikit. Ya contohnya Zimbabwe tadi. Mungkin nanti bisa lihat cerita tentang Zimbabwe yang mengalami hyperinflation, atau Indonesia yang mengalami hyperinflation tahun 60-an. Jenis inflasi, selain tadi yang inflation, working hours, iya maaf, ini saya perlu sampaikan, kalau ini sebetulnya ada beberapa kriteria ya, ini saya gunakan yang ini kriteria ini, saya lupa informasi saya ambil dari mana, tapi ada beberapa kriteria selain ini juga. Nah kemudian ini yang penyebab inflasi, jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya, ada inflasi tarikan permintaan, demand pull inflation, terjadi akibat ketidaksimaan antara jumlah permintaan dan penawaran. Ini lebih karena permintaannya yang meningkat atau permintaannya menurun. Jadi barangnya produksi stabil, tetapi konsumsi masyarakat mengalami peningkatan atau penurunan. Mengalami peningkatan ketika ekonominya mereka membaik atau pertumbuhan ekonomi cukup baik. Kemudian mengalami penurunan ketika ada krisis, ada seperti kemarin wabah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berkurang, yang mengakibatkan pemasukan masyarakat berkurang. Nah itu adalah penyebab inflasi. Inflasi bisa deflasi ya sebetulnya ya. Tapi kalau inflasi kan kecenderungan kenaikan. Kemudian inflasi desakan biaya atau push inflation terjadi akibat kenaikan biaya produksi. Nah, ini kalau yang tadi lebih terkait dengan faktor konsumen, pada cost push inflation itu lebih terkait dengan sisi produsen, di mana ada kenaikan biaya produksi. Jika kita lihat sejarah, itu pernah ada kenaikan harga barang yang disebabkan karena peningkatan harga minyak. Saya lupa tahun 70-an ya kalau nggak salah, yang itu sebetulnya merupakan windfall buat perekonomian Indonesia, karena Indonesia waktu itu masih eksportir minyak, jadi kenaikan minyak yang merupakan komponen produksi untuk beberapa industri itu menguntungkan Indonesia, tapi di tempat lain itu justru mungkin menjadi tidak bagus karena kenaikan minyak kemudian mengakibatkan kenaikan biaya produksi, dan itu tentunya mengakibatkan inflasi di tempat. Contoh lainnya lagi ya Pak, misalnya biaya produksi yang termasuk biaya produksi adalah tarif listrik. Nah, ketika terjadi kenaikan tarif listrik, otomatis produsen harus menyesuaikan harga barang yang mereka jual. Nah, ini pun bisa memicu inflasi. Selain itu, ya pokoknya inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga barang, di mana kenaikan harga barang itu terjadi karena kenaikan biaya untuk memproduksi barang tersebut. Ini yang terkait dengan cost push inflation. Oke, dari faktor penyebabnya, dari sisi produsen adalah cost push inflation, dari sisi konsumen adalah demand pull inflation, karena permintaan. Kemudian menurut asal inflasinya, inflasi berasal dari dalam negeri atau domestic inflation disebabkan kebijakan menambah jumlah uang beredar, gagal panen, dan sebagainya, hal-hal yang terjadi di dalam negeri yang kemudian mengakibatkan inflasi. Kemudian bisa juga berasal dari luar negeri, ketika terjadi kenaikan harga inflasi di luar negeri atau negara-negara partner dagang. Misalnya, kita tahu beberapa, apalagi sekarang ya, all shop itu kan kalau nggak salah ada yang ngambil langsung dari luar negeri ya, yang adalah salah satu all shop itu yang langsung. Nah, ketika harga barang di negara tersebut meningkat, maka kita sebagai pengguna dari barang tersebut juga akan mengalami inflasi harga barang tersebut. Saya rasa mudah dipahami menurut asalnya. Jadi kalau dari dalam negeri itu berarti domestic inflation berarti penyebabnya karena memang dalam negeri. Kalau imported inflation, kenaikan barangnya itu terjadi di luar negeri, tapi karena kita menggunakan barang tersebut, otomatis mau nggak mau kita
ya terkena imbasnya juga. Ya seperti sekarang mungkin contoh kenaikan harga minyak itu bisa menjadi contoh inflasi yang berasal dari negeri karena kita relatif merupakan negara net importer minyak. Nah, kemudian ada beberapa konsep definisi yang akan kita bahas terkait dengan inflasi. Pertama, harga konsumen. Harga konsumen adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang eceran dan pembeli atau konsumen secara eceran dan pembayaran tunai. Eceran yang dimaksud adalah membeli suatu barang atau jasa dengan satuan terkecil untuk dipakai atau dikonsumsi. Jadi dalam penghitungan inflasi, di mana kita menggunakan indeks harga konsumen, maka yang digunakan adalah harga transaksi antara penjual dengan pembeli secara eceran. Kalau misalnya nanti transaksi antara pedagang grosir dengan pembeli yang grosir yang soalnya besar itu nanti adalah indeks harga pedagang besar atau IHPB. Itu lain lagi. Dan ada indeksnya sendiri. Nah, tapi kalau inflasi atau IHK yang kita kenal sehari-hari itu dasarnya adalah transaksi antara penjual perdagangan eceran dengan pembeli konsumen. Jadi kita inilah retail inilah kalau istilahnya. Kemudian eceran yang sudah membeli suatu barang dengan satuan terkecil. Ya. Karena biasanya kan beda ya, kalau harga grosir dengan harga eceran itu berbeda. Nah, inflasi itu terkait dengan harga barang-barang eceran. Kemudian paket komoditas adalah sekeranjang atau sejumlah barang dan jasa yang secara umum dominan dikonsumsi oleh masyarakat suatu kota. Ini adalah paket komoditas, yaitu barang dan jasa yang akan kita lihat atau kita hitung pergerakan harganya. Ini sudah ditetapkan. Jadi untuk satu periode tahun dasar, itu kita sudah tentukan paket komoditasnya. Kita sudah tentukan barang dan jasanya apa. Nah, itu akan selanjutnya kita lihat pergerakan harganya. Jadi selama tahun dasarnya belum berubah, maka komoditas barang dan jasa yang akan kita hitung adalah komoditas barang dan jasa yang sama. Nah, ketika sudah berbeda tahun dasar, maka boleh jadi sama, tapi kemungkinan besar barang dan jasanya akan berbeda untuk tahun dasar yang berbeda. Karena untuk setiap tahun dasar kita menggunakan paket komoditas tertentu. Nanti akan kita lihat. Diagram timbang. Diagram timbang adalah diagram yang menunjukkan distribusi persentase nilai konsumsi tiap jenis barang atau jasa terhadap total rata-rata pengeluaran rumah tangga di suatu kota. Jadi diagram timbang ini persentase nilai tiap barang atau jasa. Jadi misalnya komoditasnya ada beras. Beras itu berapakah persentasenya dibandingkan total rata-rata pengeluaran rumah tangga di suatu kota. Atau misalnya rokok. Rokok itu berapakah persentasenya dibandingkan rata-rata pengeluaran rumah tangga di suatu kota. Nah, kemudian ini, saya lupa tadi menerangkan paket komoditas. Paket komoditas itu nanti berbeda-beda setiap kota ya. Berbeda-beda setiap kota. Semakin besar suatu kota atau semakin maju suatu kota, biasanya paket komoditasnya akan semakin banyak. Tetapi akan semakin terpencil suatu kota atau semakin kota yang tradisional, kota kecil gitu, maka paket komoditasnya akan semakin sedikit. Nanti akan kita lihat lagi ya. Kemudian relatif harga. Relatif harga adalah rasio perbandingan harga suatu komoditas pada suatu periode waktu tertentu terhadap harga pada periode waktu sebelumnya. Relatif harga ini ya perbandingan harganya. Jadi misalnya harga bulan kita inflasi kan bulanan ya. Jadi bulan apa sekarang bulan Mei harganya komoditas A adalah sekian rupiah. Kita bandingkan bulan April harganya sekian rupiah. Nah, perbandingan harga tersebut dari periode waktu-waktu itu adalah yang sebenarnya relatif harga. Rasio perbandingan harga komoditas pada periode waktu tertentu. Bulan April beras itu katakanlah berapa ya? Sekilo 11.000. Bulan Maret sebelumnya beras itu mungkin berapa? 10.000 gitu. Nah, 11 terhadap 10.000 itu yang disebut sebagai relatif harganya, hasil perbandingannya. Kemudian nilai konsumsi. Nilai konsumsi adalah jumlah nilai yang dikeluarkan rumah tangga untuk memperoleh suatu komoditi untuk dikonsumsi.
nilai konsumsi suatu komoditi merupakan perkalian harga komoditi dengan kuantitas banyaknya yang dikonsumsi. Nilai konsumsi. Ini perkalian antara harga, tadi beras tadi harganya per kilogram berapa, kemudian yang dikonsumsi masyarakat itu berapa kilogram rata-rata per orangnya, dalam rumah tangga ya, per rumah tangganya itu berapa. Jadi karena suatu rumah tangga itu rata-rata mengkonsumsi berasnya itu selama sebulan berapa ya? Nah, ini permisalan lagi ya, contoh aja ya. Suatu rumah tangga sebulan rata-rata mengkonsumsi 10 kg beras. Maka nilai konsumsinya adalah 10 kg tadi dikalikan harga per kilogram beras. Itu adalah nilai konsumsi. Saya rasa ini mudah dipahami. Dan nanti kita akan lihat juga dalam teks selanjutnya. Nah, ini skema penghitungan. Oh, maaf, ini saya masih pakai 2007-900 berarti tahun. Nah, ini gini, skema penghitungan IHK 2007 sama dengan 100 itu maksudnya adalah tahun dasarnya 2007. Tetapi yang akan kita gunakan ini sebetulnya saya lupa, ini belum saya ganti ya ternyata. Yang akan kita gunakan sebetulnya adalah yang 2018 sama dengan 100. Jadi yang tahun dasarnya 2018. Oh ya, beberapa rumah memang saya masih belum dapatkan yang 2018 ya. Jadi tapi hampir sama sih sebetulnya, penggunaannya hampir sama. Termasuk skema-skemanya juga hampir sama. Yang berubah itu hanya jumlah kotanya sama jumlah komoditasnya. Semakin banyak, dan jumlah sampelnya itu semakin banyak. Tapi kalau skema penghitungannya, formulanya sama. Kemudian skema IHK 2007-100 ini berarti tahun dasarnya adalah 2007. Sumber datanya ada sensus ekonomi 2006. Nah, kalau yang sekarang berarti adalah sensus ekonomi 2016. Data dasarnya kerangka sampel, pasar, toko atau outlet. Ini tadi kita sampaikan bahwa IHK adalah harga eceran. Jadi pertemuan antara pedagang eceran dengan konsumen yang retail, sehingga kerangka sampelnya adalah pasar, pedagang-pedagang di pasar nanti akan kita lihat, kemudian toko dan outlet. Kemudian dari sensus ekonomi tadi akan kita dapatkan daftar pasar atau outlet sebagai sampel. Kemudian dari situ nanti akan kita dapatkan relatif harganya. Jadi untuk harga, karena tadi di awal saya sampaikan bahwa IHK ini merupakan perkalian antara harga dengan kuantitas. Untuk harganya kita peroleh dari yang bagian pertama ini. Harganya kita peroleh dari informasi perdagangan di pasar. Sehingga kita perlu daftar pasar. Jadi pasar mana saja yang akan kita kunjungi untuk kita peroleh datanya. Kemudian nanti ada kriteria pasarnya. Harus pasar seperti apa. Nah, kemudian dari sisi harga ini kita peroleh di sini dari pasar tadi. Kemudian untuk nilai konsumsinya atau kuantitasnya itu kita peroleh dari SBH, survei biaya hidup. Yang terakhir adalah SBH 2018. Itu yang kemudian menjadi tahun dasar penghitungan inflasi yang sekarang. Ini saya minta maaf masih pakai skema ini, tapi yang sama sih sebetulnya. Kemudian pola konsumsi masyarakat paket komoditas jasa, KIKOP. Nah, bedanya lagi KIKOP 2007 itu masih 7 kalau nggak salah ya, 7. Kalau yang 2018 itu 11 kelompok. 11 kelompok, nanti kita lihat. Kemudian diagram timbangnya komoditas jasa. Nah, ini akan kita peroleh nilai konsumsi. Dari sini sebetulnya kita dari SBA ini kita dapatkan diagram timbang yang tadi persentase berapa konsumsi barang atau jasanya. Nilai konsumsinya adalah price dikalikan nol. Nah, ini di SBH ini juga kita dapatkan nilai konsumsi di tahun dasar atau NKO, nilai konsumsi di tahun dasar. Kemudian nanti akan bergerak, kan kita yang bergerakkan harganya ya. Kalau kuantitasnya juga kita gunakan kuantitas tahun dasar. Nah, ini IHK kota, rumusnya ini price di tahun berjalan dibagi price dikalikan nilai konsumsi di tahun dasar. Ini yang kita peroleh
price 0 dikalikan nilai konsumsi 0, itu kita peroleh dari survei biaya hidup, atau yang survei biaya hidup itu yang kemudian menjadi ukuran atau penghitungan tahun dasar. Kemudian dibagi nilai konsumsi di tahun dasar. Nah, kemudian ini nanti selain sensus ekonomi untuk mendapatkan data pasar, yang seharusnya dari daftar pasar ini kita dapatkan harga. Kemudian SBH, survei biaya hidup ini untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat. Dari pola konsumsi masyarakat ini kita mendapatkan nilai konsumsi untuk tahun dasar, berarti price-nya di tahun dasar berapa, itu pakai SBH. Nilai quantity konsumsi berapa, itu dipakai SBH. Kemudian kita juga memperoleh SP 2000 dan Sumpah Status Susenas itu sebagai pembobot untuk masing-masing kabupaten kota. Kenapa diperlukan pembobot untuk masing-masing kabupaten kota? Karena begini, untuk penghitungan IHK nasional itu kita jadi gini, penghitungan inflasi itu hitung dulu masing-masing di kota, di masing-masing kota yang sudah ditentukan, itu dihitung dulu inflasinya. Nah, kemudian setelah diperoleh inflasi dari masing-masing kota, kemudian nanti dijumlahkan, tentunya dikalikan dulu pembobotnya, itu baru diperoleh inflasi nasional. Jadi inflasi nasional itu merupakan perkalian antara inflasi di masing-masing kota dikalikan dengan pembobot atau penimbangnya. Jadi masing-masing kota ada nilai pembobotnya berapa, kemudian nanti dikalikan inflasi di kota tersebut, dijumlahkan untuk seluruh Indonesia, baru diperoleh inflasi nasional. Mudah-mudahan jelas ya, bisa dipahami. Jadi bedanya kalau inflasi nasional itu kita tidak menghitung dengan indeks last payers, yang modified last payers, tapi ini merupakan gabungan dari indeks inflasi masing-masing kabupaten kota se-Indonesia dikalikan pembobotnya atau penimbangnya. Ini penghitungan inflasi IHK dan inflasi di seluruh Indonesia. Kemudian tahun 2020, oh iya, ini benar, IHK ini 2007 ya, masih 66. Nah ini 2007 itu kita masih pakai 66 kabupaten kota, 66 kota. Jadi 2007 itu berapa provinsi waktu itu? 30 apa ya? Yang jelas itu kota-kota yang dipilih adalah yang pertama kota-kota di ibu kota provinsi. Saya lupa 2007 itu udah berapa. Kemudian kota-kota yang ada perwakilan BI-nya waktu itu. Nah, kalau di tahun 2020 yang kita gunakan adalah dasarnya adalah SBH 2018. Jadi ini IHK atau inflasi mulai tahun 2020, paket barang dan jasa yang digunakan dalam keranjang IHK-nya adalah didasarkan pada survei biaya hidup tahun 2018. Nah, kemudian survei biaya hidup tahun 2018 dilakukan di 90 kota di Indonesia, yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Ini iya, kota ya, kota nggak ada kabupaten, kota benar. Karena inflasi itu, IHK itu adalah inflasi perkotaan. Jadi adalah 34 ibu kota provinsi, kalau ibu kota provinsi pasti kota ya, kemudian 56 kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Nah ini untuk mendapatkan nilai konsumsi di tahun dasar. Nilai konsumsi adalah perkalian antara harga di tahun dasar dan konsumsi atau kuantitas di tahun dasar. Komoditas yang dicakup sebanyak 248 sampai 473 jenis komoditas. Jadi nggak sama dari di 90 kota di Indonesia ini, masing-masing komoditinya berbeda-beda. Ada yang satu kota hanya 248 komoditi, ada yang 250 komoditi, nah yang paling banyak adalah 473 komoditi. Ini adalah untuk di Jakarta. Ya, kota Jakarta, kota besar, yang dikonsumsi pasti lebih banyak, lebih beragam, lebih bervariasi, dibandingkan kota kecil
mana ya, kota kecil saya lupa. Ya, kalau di sini Jawa Tengah itu Cilacap ya kalau nggak salah. Cilacap itu termasuk juga yang kita hitung inflasinya. Itu komoditasnya mungkin, nah komoditas bayangan Cilacap. Mungkin ada yang dekat-dekat Purwokerto lah ya, mungkin ada yang berasal dari Purwokerto. Barang jasa yang beredar di Purwokerto tentu berbeda dengan barang jasa yang beredar di Jakarta. Sehingga paket komoditasnya berbeda antara dua kota tersebut. Kemudian seluruh jenis barang dan jasa dikelompokkan dalam beberapa daftar isian sesuai dari gejolak harganya. Kemudian, kalau sebelum tahun 2020, inflasi itu menggunakan tahun dasar 2012. Jadi, tadi yang ini berapa? 2007 ya, 2007, kemudian 2012, kemudian 2018. Jadi, BPS itu melakukan perubahan tahun dasar yang terkait dengan penghitungan inflasi itu setiap 5 tahun sekali kita melakukan survei biaya hidup. Nah, kemudian dari survei biaya hidup itu kemudian kita melakukan penggantian tahun dasar. Nah, sehingga mungkin ini yang perlu diperhatikan karena nanti komoditasnya akan berbeda, sehingga kita melakukan perbandingan harus lebih hati-hati. Walaupun kita juga tidak melakukan koreksi di angka sih. Ini apa? Classification KOICOP ya, ini KOICOP. Classification of Individual Consumption by Purpose. Ini yang tahun 2018, SBY 2018, itu dikelompokkan menjadi 11 kelompok pengeluaran. Kalau sebelumnya itu ada 2007 itu 7, saya ingat 7. Kemudian 2012, saya lupa berapa. 2018 yang kemudian menjadi dasar inflasi, penghitungan inflasi kita yang sekarang tahun 2020 mulai digunakan 2020 sampai dengan 2021 itu ada 11 kelompok pengeluaran. Ada makanan, minuman dan tembakau itu satu kelompok sendiri, pakaian dan alas kaki itu satu kelompok sendiri, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga. Kemudian kelompok keempat sampai dengan 11 kelompok 11 perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini seperti ini ya. Ini contoh tabulasinya. Ini kelompok itu ada 11, makanan dan minuman sampai dengan perawatan pribadi ya. Perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok 1 makanan, minuman, tembakau, kelompok 2 pakaian dan alas kaki, sampai dengan kelompok 11 perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah, kemudian masing-masing kelompok ini dibedakan menjadi beberapa subkelompok. Makanan, minuman, dan tembakau dibedakan menjadi subkelompok makanan, subkelompok minuman tidak beralkohol, dan seterusnya. Kemudian makanan dan alas kaki dibedakan menjadi subkelompok pakaian dan subkelompok lainnya. Kemudian nanti masing-masing kelompok itu dibedakan lagi di beberapa subkelompok. Nah, kemudian masing-masing subkelompok ini nanti terdiri dari beberapa jenis barang dan jasa. Selain barang, kita juga menghitung jasa ya. Misalnya ini, ongkos binato atau laundry ini kan jasa, bukan barang, tapi ini jasa laundry atau ongkos binato. Nah, makanan ini ada beras jagung, bihun, dan seterusnya, susu kental manis, dan sampai seterusnya. Kemudian minuman tidak beralkohol, contoh jenis barangnya adalah air kemasan, dan seterusnya. Saya kayaknya udah contoh yang ini kalau misalnya adik-adik pengen lihat yang komoditasnya apa aja, itu nanti bisa download namanya diagram timbang indeks harga konsumen hasil SBH 2018. Ini ada 4 buku kalau nggak salah. Jadi buku 1 ini yang kota-kota di Pulau Sumatera, buku 2 kota-kota di Jawa, dan seterusnya sampai buku keempat. Nah, kalau ingin tahu masing-masing kota ada di buku ini. Kita lihat ya, ini saya cuma ambil satu sebagai contoh aja. Nah ya, ini contoh yang makanan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini dibedakan menjadi subkelompok makanan. Subkelompok makanan itu jenis barangnya ini ada beras jagung, bihun, jagung pipilan, ketela pohon, ketela rambat, mie basah, mie kering instan, sagu, dan seterusnya. Sampai yang tadi 473 ya, yang Jakarta itu. Ya, berarti ada 473 komoditi ke bawah.
Maksud daging dalam kaleng, daging kambing, daging kerbau, dan seterusnya. Kemudian yang subkelompok apa? Minuman ya, minuman tidak beralkohol. Kita lihat minuman tidak beralkohol adalah apa ya? Minuman tidak beralkohol, air kemasan, kopi bubuk, minuman kesegaran, dan seterusnya sampai ke bawah. Itu ada beberapa komoditi, barang maupun jasa. Minuman beralkohol, ini masuk juga bir hitam, tuak, sopi, minuman lokal. Kemudian termasuk dalam kelompok makanan adalah rokok dan tembakau, rokok kretek, rokok filter, rokok putih. Nah, kemudian ini nanti dalam pengumpulan datanya yang kita melakukan pengumpulan data harga konsumen, namanya DHK, survei harga konsumen. Survei harga konsumen itu nanti kita mengumpulkan data harga-harga barang konsumen yang tadi di pedagang eceran itu ada beberapa istilahnya kualitas ya, ada beberapa kualitas atau merek lah istilahnya merek. Kalau rokok kretek ini nanti dibedakan mungkin ada gudang garam, ada jarum, ada Sampurna dan sebagainya. Itu kita kumpulkan datanya. Kemudian nanti kita ambil rata-ratanya untuk mendapatkan rokok kretek. Jadi rokok kretek ini banyak macam ya. Ini baru sampai kemudian jenis barang dan jasa. Dalam pengumpulan data lapangannya nanti rokok kretek ini akan kita bagi lagi. Sampurna harganya berapa, gudang garam harganya berapa, jarum harganya berapa. Kemudian rokok kretek kok itu. Rokok kretek itu yang apa? Samsu ya, Samsu. Maaf saya nggak tahu, jadi nggak tahu. Pokoknya gitulah. Intinya nanti di masing-masing jenis barang dan jasa ini nanti akan dibedakan lagi berdasar jadi kualitas atau mereknya. Itu yang kita kumpulkan. Rokok kretek filter, yang tadi berarti gudang garam. Gudang garam ada juga rokok kreteknya, nggak tahu saya. Ya pokoknya begitulah. Nanti kita lihat di contohnya ada. Oke, kembali ke layar ini. Nah, tadi kita kan kalau lihat bagian yang ini ya, bagian yang ini. Nah ini, untuk mendapatkan IHK ini ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Pertama, pengumpulan harga konsumen. Ini dasarnya dari sensus ekonomi. Kemudian dari sensus ekonomi kita dapatkan daftar pasar. Nah, pasar-pasar inilah yang kemudian kita kunjungi untuk mendapatkan harga konsumen. Kemudian kita melakukan survei biaya hidup. Ini untuk mendapatkan nilai konsumsi di tahun dasar, price di tahun dasar, dan juga diagram timbang tahun dasar. Kemudian ada satu survei lagi berdasarkan SP, Supas, dan Susenas ini untuk memperoleh pembobotan masing-masing kota. Nah ini yang di pasar ini kita ingin mendapatkan harga konsumennya tadi. Berapa sih harga beras sebetulnya gitu. Nah ini kita milih pasarnya yang akan kita kunjungi. Nah kriteria pasarnya adalah pertama bahwa pasar tersebut relatif besar dan oleh masyarakat setempat dipakai sebagai patokan pembanding baik harga, komoditas, dan kualitas atau merek dari pasarnya di kota bersangkutan. Kemudian pasar tersebut harus berada di daerah kota. Berbagai komoditi dapat ditemui. Jadi komoditi atau barang yang dijual di pasar tersebut harus lengkap, harus banyak, harus bervariasi. Kemudian waktu keramaian berbelanja panjang. Jadi karena kita akan mendapatkan data, kita harapkan pasar tersebut ramai terus sepanjang hari gitu. Jangan yang misalnya pasar pagi itu ada yang ramainya cuma waktu pagi aja gitu. Nanti setelah jam 8, jam 10 sudah sepi. Nah itu tidak kita pilih sebagai tempat untuk mendapatkan harga konsumen, tapi yang ramainya panjang gitu, seharian bisa ada terus menjual atau membeli gitu. Ya, kalau di sini di Jogja itu ya pasar Beringharjo, pasar Ranggan, pasar Gamping itu kayaknya cukup. Pasar Gamping masuk nggak? Saya lupa pasar Gamping. Tapi yang jelas Beringharjo dengan pasar Ranggan itu masuk. Itu yang kita pilih. Ya contohnya
penilaian pasarnya seperti apa sih gitu. Ya itu tadi Beringharjo, pasar Keranggan itu salah dua contoh yang pasar yang kita data untuk mendapatkan harga konsumennya. Kemudian pemilihan respondennya, beberapa kriteria pemilihan responden, berdagang pada tempat yang tetap atau permanen dan tidak berpindah-pindah. Ini penjualnya ya, jadi penjual. Bermacam-macam komoditi yang diperdagangkan, diperkirakan kontinuitas pencacahan HK terjamin. Jadi kalau pedagang itu tempatnya tetap atau permanen itu tidak berpindah, diharapkan nanti suatu saat kita akan kunjungi lagi, orangnya masih sama gitu. Jangan sampai kalau misalnya dia tempatnya tidak tetap, sekarang kita data, nanti minggu depan kita datangi lagi, ternyata orangnya udah pindah, nggak ada. Nah itu kita nggak ambil. Udah diwawancarai, jujur dan bersahabat. Ya kadang-kadang susah untuk di pasar ya, orang pengennya kan melayani pembeli, bukan melayani petugas BPS gitu. Jadi ya ini juga salah satu tantangannya. Dalam pencatatan data HK, responden dibeli sebanyak 3-4 responden untuk setiap jenis barang dan jasa. Ini kemudian bagaimana kami melakukan pendataan? Pengumpulan data harga konsumen diperoleh dari wawancara langsung pedagang. Seluruh jenis barang dan jasa dikelompokkan dalam beberapa daftar isian sudah dari dijual harga. Daftar harga yang dicatat merupakan harga transaksi, harga bukan penawaran pedagang. Jadi maksud harga transaksi itu harga deal antara pedagang dan pembeli, bukan harga yang ditawarkan oleh pedagang. Jadi biasanya sih gini, ketika melakukan survei ini, kita nongkrong di dekatnya penjual itu, kemudian kita lihat, maksudnya beras ya, beras dari pedagang nawarin, penjualnya nanya, Bu ini berasnya harganya berapa? Gitu, sekilo 15.000. Pedagang pembelinya nawar kan, oh jangan dong mahal amat gitu. Kemarin aja 14.000, ya terus pedagang udah lah 14, jadi ada yang 14.500, ya udah deal. Nah harga 14.500 itu yang kemudian kita catat, bukan harga yang 15.000 yang ditawarkan pada pedagang tadi, tapi harga deal antar penjual dan pembeli yang 14.500 itu yang kemudian kita catat. Ini harga transaksi, ini yang dimaksud dari harga transaksi, bukan harga penawaran pedagang. Kemudian, nah ini pasar Beringharjo, pasar Keranggan, pasar Sleman, pasar Bantul. Ini contoh-contoh pasar yang kita gunakan untuk pengumpulan datanya. Dan beberapa pasar modern, karena beberapa komoditi tidak kita temui di pasar tradisional, itu ada yang di pasar modern, sehingga kita juga harus melakukan di pasar modern. Frekuensi pengumpulan data harga berbeda antara satu komoditas dengan komoditas lainnya, tergantung karakteristik masing-masing komoditas. Sebagai contoh gini, harga sayur-sayuran dan makanan itu pengumpulannya itu sebulan 2 kali. Tapi kalau harga emas itu sebulan cuma berapa ya, sekali kalau nggak salah. Jadi masing-masing komoditas nanti akan berbeda pengumpulannya. Ada yang sering kita lakukan per minggu, ada yang mingguan, bahkan ada yang mingguan. Ada yang harian, ada yang mingguan. Seperti emas tadi itu mingguan, kalau yang harian itu barang makanan. Beberapa komoditas yang termasuk dalam kebutuhan pokok dan data harga dikumpulkan setiap minggu pada hari Senin dan Selasa. Jadi ada yang dikumpulkan hari-hari tertentu, hari Senin dan Selasa. Ada juga yang dikumpulkan di hari Rabu dan Kamis, pada minggu pertama dan ketiga. Untuk komoditas bahan makan lainnya, makanan proses, minuman, rokok, pada hari Selasa menjelang pertengahan bulan selama 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi masing-masing komoditas tadi yang ini, ya, ada coklat bubuk, bir hitam, bir tuak, sopi, dan seterusnya. Ini nanti rokok, ini nanti pengumpulan datanya berbeda-beda. Rokok itu tadi setiap apa? Nggak hafal sih karena banyak sekali komoditas bahan makanannya. Rokok tembakau itu hari Selasa menjelang pertengahan bulan. Jadi sekitar tanggal 15, 14, 15, 16 itu kita ngumpulin data rokok. Nanti hari lainnya, tapi cuma sekali aja rokok itu karena tidak terlalu berubah kan. Tidak setiap hari berubah gitu harga rokok. Tapi kalau misalnya seperti cabai, sayur-sayuran itu biasanya setiap hari berubah, itu kita lebih intens dalam pengumpulannya. Kemudian data harga untuk barang-barang tahan lama dikumpulkan secara bulanan. Nah ini yang barang-barang tahan lama secara bulanan. Jadi saya sampaikan emas itu kumulanya bulanan.
Dan harga jasa dikumpulkan bulanan pada hari ke-1 sampai hari ke-10, harga sewa rumah dikumpulkan pada hari ke-1 sampai hari ke-10, upah babysitter, dan momen untuk rumah tangga diamati. Ya, ini kan selain barang, kita juga mengumpulkan data harga jasa ya. Karena inflasi itu pergerakan harga barang dan jasa. Harga biaya pendidikan dikumpulkan bulanan pada hari ke-1. Ini contohnya saja. Semakin barang itu mudah berfluktuasi dinamis, pergerakan harga dinamis, itu akan semakin sering kita kumpulkan. Tetapi kalau misalnya pergerakan harga tidak terlalu dinamis, itu ya semakin jarang kita kumpulkan. Nah, kemudian untuk penghitungan IHK-nya, kita menggunakan modified last payers. Seperti ini. Last payers ya, kita perhatikan ya. Yang last payers kan, cirinya last payers itu yang jadi penyebut ya, yang menjadi penyebutnya adalah di tahun dasar P0 dan Q0. Kalau yang di PASE itu yang menjadi penyebutnya adalah yang berjalan ya. Nah, ini kita lihat, kita menggunakan yang kita sebagai penyebutnya adalah tahun dasar P0 Q0. Nah, ini makanya kita sampaikan bahwa kita menggunakan last payers. Tapi ini sudah dimodified. Kenapa dimodified? Karena kita lihat price-nya. Q-nya tetap, Q-nya masih ini, tapi price-nya kita modifikasi. Price-nya kita modifikasi karena jumlah barangnya banyak, kemudian periodenya juga periodenya kan bulanan ya, nggak tahunan. Kalau misalnya kan, kalau ini kan cuma tahunan aja gitu. Ini periodenya, pertama barangnya komoditasnya banyak, kemudian yang kedua periodenya kita juga bulanan, sehingga kita harus melakukan modifikasi supaya itu dapat digunakan memenuhi kriteria kerja. Kemudian apa saja yang kita hitung? Pertama kita menghitung relatif harga berdasarkan kualitas atau merek. Kemudian kita juga menghitung relatif harga barang atau jasa. Jadi ini maksudnya gini, yang kualitas atau merek. Barang itu kan macam-macam ya, rokok kretek lah dia. Rokok kretek itu ada yang punya gudang garam, ada yang punya jarum, ada yang punya Sampurna. Nah, ini kita kumpulkan. Nah, ketika harganya itu masih harga rokok kretek gudang garam, harga rokok kretek Sampurna, harga rokok kretek jarum, ini adalah yang berdasarkan kualitas atau mereknya. Kemudian ini nanti di rata-rata, kemudian dilakukan perbandingan harga. Nah, ini adalah yang sudah barang atau jasa per komoditinya itu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan relatif harga, kita juga menghitung nilai konsumsi. Nilai konsumsi masing-masing jenis barang atau jasa. Dengan rumus seperti ini. Setelah kita dapatkan tadi relatif harga masing-masing barang atau jasa, kemudian dikalikan dengan nilai konsumsi. Ini misalnya gini, nilai konsumsi barang, nilai konsumsi rokok. Nilai konsumsi rokok kretek ya. Nilai konsumsi rokok kretek bulan April. Nilai konsumsi rokok kretek bulan April berarti adalah relatif harga rokok kretek di bulan April dikalikan nilai konsumsi di bulan sebelumnya. Nilai konsumsi rokok kretek di bulan Maret bagi 100. Kemudian nanti nilai konsumsi kelompok adalah penjumlahan dari nilai konsumsi barang yang ada di subkelompok tersebut. Kemudian nanti dari subkelompok kita hitung lagi total nilai konsumsi untuk kelompoknya. Tadi kan kelompok itu makanan, minuman, dan tembakau. Makanan, minuman, dan tembakau dibagi menjadi makanan, minuman, kemudian minuman pun dibagi ya, minuman beralkohol, minuman tidak beralkohol, tembakau, dan seterusnya. Ini nanti dijumlah. Atau bagiannya seperti ini. Ini masih ngitung IHK. Kemudian nanti IHK-nya adalah perbandingan antara nilai konsumsi pada periode N dibagi nilai konsumsi di tahun dasar. Nah, kalau ini misalnya kita pengen tahu IHK-nya bulan April, berarti nanti nilai konsumsi bulan April dibagi nilai konsumsi tahun dasar yang diperoleh dari SPH 2018 tadi dikali 100. Ulangi, IHK-nya bulan April, berarti nilai konsumsi bulan April dibagi nilai konsumsinya tahun dasar
nilai konsumsi yang diperoleh dari SBA 2018. Kemudian bagaimana untuk inflasinya? Inflasinya untuk inflasi bulanan berarti IHK bulan sekarang dikurangi IHK bulan sebelumnya dibagi IHK bulan sebelumnya dikali 100. Misalnya kita ingin tahu inflasi bulan April. Untuk mengetahui inflasi bulan April, maka kita menghitung IHK bulan April itu berapa, dikurangi IHK bulan Maret, dibagi IHK bulan Maret, dikali 100. Kemudian untuk itu yang untuk bulanan. Untuk tahunan itu berarti perbandingan setahunan, bulannya sama. Untuk tahunan berarti IHK bulan April tahun 2021 dikurangi IHK bulan April tahun 2020 dibagi IHK bulan April tahun 2020 kali 100. Itu nanti inflasi tahunnya. Ya ini contoh yang tadi yang dari formula tadi. Kan kita tahu ya bahwa ini yang SBA 2018 kelompoknya ada 11 kelompok, makanan, minuman, dan tembakau, pakaian, alas kaki, dan seterusnya sampai dengan jasa perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kemudian nanti makanan dan minuman ini dibagi menjadi subkelompok makanan, subkelompok minuman tidak beralkohol, subkelompok minuman beralkohol, dan seterusnya. Nah, kemudian masing-masing subkelompok dibagi jenis barang dan jasanya. Nah, ini kemudian yang saya sampaikan tadi. Beras kita hitung relatif harganya berapa. Kita kumpulkan dulu ya harga di bulan Maret. Misalnya kita ingin ngitung IHK bulan April. Berarti kita harus tahu dulu, ya pasti kita gunakan harga bulan Maret. Harga beras bulan Maret itu berapa? Harga beras bulan Maret itu sudah kita dapatkan. Kemudian harga beras bulan April, kita datangin pasar-pasar tadi, kita datangin pasar, toko, sama beberapa tempat perbelanjaan modern. Di situ kita dapatkan harga berasnya, harga beras bulan April. Nah, kemudian nanti tinggal diperbandingkan dengan rumus yang tadi. Harga beras di bulan April dibagi harga beras di bulan Maret dikali 100 itu yang kita sebut sebagai relatif harga di bulan April. Kemudian masing-masing jenis barang jasa kita hitung semuanya. Relatif harganya. Beras jagung, harga bulan Maret berapa, harga bulan April berapa, berarti kemudian relatif harganya adalah harga bulan April dibagi harga bulan Maret. Dapat relatif harga bulan April. Dan seterusnya. Setelah itu nanti kemudian kita hitung nilai konsumsinya, nilai konsumsi beras. Nilai konsumsi beras di bulan April berarti rumusnya adalah nilai relatif harga ya, relatif harga di bulan April dibagi dengan nilai konsumsi yang bulan Maret benar, nilai konsumsi bulan Maret. April dari rumus yang ini. Nah ini kita pakai yang ini ya, nilai konsumsi jenis barang atau jasa. Nilai konsumsi bulan April adalah relatif harga di bulan April dikali nilai konsumsi bulan Maret. Konsumsi di sini. Untuk masing-masing komoditi, relatif harga di bulan April dikali nilai konsumsi di bulan Maret, kemudian dibagi nilai konsumsi bulan Maret ya. Dibagi 100 ya. 100. Itu dapat nilai konsumsi bulan April. Dilakukan untuk semua barang dan jasa. Nah, kemudian nanti yang ini, yang makanan. Nilai konsumsinya itu kan kita nggak dapat ini ya, harga relatif harga sama ini yang nggak dapat. Ini merupakan penjumlahan aja. Penjumlahan. Jadi untuk subkelompok makanan yang ini, subkelompok makanan nilai konsumsinya adalah penjumlahan dari nilai konsumsi beras ditambah nilai konsumsi beras jagung ditambah nilai konsumsi bihun dan seterusnya sampai susu kental manis sampai dan seterusnya itu berapa di total. Total dapat nilai konsumsi subkelompok. Nah, kemudian untuk yang kelompok adalah penjumlahan dari nilai konsumsi subkelompok. Nilai konsumsi makanan, ditambah nilai konsumsi minuman tidak beralkohol, ditambah nilai konsumsi minuman beralkohol, itu jumlahkan semuanya. Kemudian kita dapatkan nilai konsumsi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian dari sini baru kemudian kita hitung masing-masing IHK-nya. Rumusnya yang tadi. Jadi kalau IHK bulan Maret
April ya, bulan April. Berarti nilai konsumsi di bulan April bagi nilai konsumsi di tahun dasar 2018 dikali 100. Itu yang baru dapatkan sampai di nilai ini IHK. Nah, dalam publikasi yang kita tampilkan adalah IHK. Sampai IHK, nilai konsumsinya kita nggak tampilkan. Karena memang rumit dan banyak ya, jadi nggak kita tampilkan. Kita langsung tampilkan aja di publikasi. Itu biasanya IHK untuk per kelompok. Kalau mau dengan contoh, maaf, nggak apa-apa ya kalau misalnya agak sedikit panjang ya. Toh kemarin libur ya. Saya minta maaf deh. Saya minta maaf kalau ini agak molor. Ya hitung-hitung pengganti kemarin libur. Mudah-mudahan rela ya. Oke, ini contoh hitung-hitungannya. SKM, susu kental manis. SKM, susu kental manis. Itu masuk dalam subkelompoknya makanan. Nah, kita lihat hitungannya ya. Susu kental manis itu kan ada beberapa kualitas atau beberapa merek. Ada SKM yang bendera, ada Cap Nona, ada Indomilk. Ini contohnya saya kasih contoh 2 aja deh. Ada SKM susu kental manis bendera, ada susu kental manis Indomilk. Sebenarnya ada banyak sih, ada Cap Nona dan sebagainya. Tapi untuk memudahkan ini aja lah. Kita anggap cuma ada 2 merek. Ada 2 merek, kemudian pasarnya dikumpulkan dari pasar Beringharjo dan pasar Keranggan. Karena cuma ada 2 pasar. Nah, di pasar Keranggan harganya 7.800, di pasar Beringharjo harganya 8.000. Sehingga rata-rata SKM bendera, jadi ini pasarnya karena ada 2 pasar, dan memang pasarnya itu banyak ya. Banyak, sehingga kita melakukan pengumuman seperti ini. Kita rata-ratakan, Beringharjo ditambah Keranggan bagi 2, dapat 7.900. Kemudian Indomilk sama seperti juga. Beringharjo harganya 8.100, Keranggan harganya 7.900. Jadi untuk SKM Indomilk di bulan April rata-rata harganya adalah 8.100 sama 7.900 bagi 2. Nah, rata-rata inilah yang kemudian dibandingkan dengan rata-rata di bulan Maret. Kemudian kita peroleh sebagai relatif harga. Relatif harga. Jadi ini adalah 7.900 sebagai 7.800 dikali 100. 101,28. Kemudian yang SKM Indomilk, kita cari relatif harganya juga. Nah, kemudian kan udah dapat nih SKM bendera sama SKM Indomilk. Nah, kemudian kita kan cuma concern kita sebetulnya cuma komoditas susu kental manis. Tapi karena di pasarnya itu susu kental manis itu ada beragam merek, nah ini kita carinya seperti ini. Kemudian nanti setelah masing-masing relatif harganya setiap merek itu kita dapatkan, dijumlahkan, kemudian dibagi. Jadi SKM itu munculnya cuma 1 gitu, sudah nggak muncul mereknya lagi, SKM aja, susu kental manis. Oleh karena itu, maka kita untuk relatif harganya adalah harga rata-rata. Jadi SKM bendera ditambah SKM Indomilk bagi 2, dapat 101,28. Nah, ini disebut sebagai relatif harga susu kental manis yang ada ini, yang di sini ini. Susu manis ya, susu kental manis, ini relatif harganya ini. Ini sebetulnya asalnya itu adalah dari beragam merek tadi. Tidak cuma 1 merek yang ada di pasaran. Sama seperti beras terdiri dari IR, ada beras lele, ada beras apa segala macam. Jadi kita masing-masing kumpulkan datanya. Kemudian kita lakukan perhitungan, kita rata-ratakan, kita ambil yang rata-ratanya saja untuk mengambil komoditas. Demikian. Ini nggak usah khawatir, nggak usah, ini bakal saya keluarkan lah kalau ada kuis atau apa, nggak akan saya tanyakan juga. Ini di belakang layarnya BPS itu, di kegiatan yang kita lakukan di belakang. Ini sebagai informasi saja bahwa kami mendapatkannya seperti ini. Nah, selanjutnya, selain tadi kita menghitung IHK, kita juga biasa menghitung sumbangan atau andil atau inflasi, deflasi. Jadi, selain kita menghitung inflasinya, kita juga ingin tahu, ini yang menyebabkan kenaikan harga itu, yang paling banyak itu peran dari mana sih? Apakah komoditas beras yang kemudian menentukan inflasi itu, atau inflasi itu lebih banyak ditentukan oleh rokok, atau mungkin harga lainnya, atau misalnya kenaikan BBM, ya. Harga BBM kan kita kumpulin juga tuh. Itu nanti, nah makanya kita masing-masing komoditas itu sampai ke NK, nilai konsumsi dan relatif harganya. Nah ini tujuannya untuk nanti kita menghitung andil dari masing-masing komoditas tersebut terhadap inflasi. Kemudian seperti ini.
andil inflasi itu persentase nilai konsumsi barang tersebut dari total itu berapa dikalikan perubahan harganya. Jadi misalnya nih, tapi nilai konsumsinya Pak, kita ambil yang dari NK-nya periode N-1 ya. Ya, periode sebelumnya ya, periode sebelumnya. Nah ini, sorry. Jadi kalau kita ingin tahu ya NK masing-masing komoditi ini berapa, yang min satunya, NK min satunya, kemudian nanti dikalikan perubahan relatif harganya itu berapa. Itu untuk menghitung berapa andilnya. Nah, ini cuma rumusnya aja supaya informasi ya. Nanti dalam publikasinya itu sudah langsung kita tampilkan. Ini yang Bapak ini siapa? Nah, kemudian terakhir adalah metode penghitungan inflasi gabungan. Ini yang inflasi nasional, inflasi yang diumumkan oleh BPS-RI setiap tahun, setiap bulan. Kan BPS-RI yang diumumkan adalah inflasi nasional. Nah, kami di provinsi mengumumkan yang inflasi provinsi kita, di Y. Nah, inflasi nasional itu sebenarnya gabungan dari 90 kota yang ada, yang kita hitung inflasinya masing-masing. Jadi 2018, mulai 2018 itu ada 90 kota yang kita hitung inflasinya. Masing-masing itu dihitung IHK-nya berapa, kemudian dikali penimbangnya dibagi 100. Itu aja, kemudian dapatkan inflasi nasional. Rapat memang kalau nasional udah gabungan aja ya, tinggal inflasi. Kamu berapa? Kamu berapa? Nanti kalian penimbangnya masing-masing, dijumlahin. Udah, saya dapat inflasi nasional. Yang rapat memang penghitungan di inflasi provinsinya. Oke, sedikit lagi. Inflasi, nah ini contoh publikasi yang kita tampilkan setiap bulan, kita sampaikan setiap bulan, kita rilis setiap bulan. Bentuknya seperti ini. Nah ini kita hanya bagi di 11 kelompok pengeluaran, makanan, minuman, tembakau, pakaian, dan kaki, sampai perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah ini yang tadi yang kita bahas April. Udah tahu kan ya, ini dapatnya dari mana nih HK April? Dari relatif harga di bulan April dikalikan nilai konsumsi bulan Maret, dapetin HK April. Kemudian tahun 2020, kemudian di HK Desember 2020 kita tampilkan juga. Nah, kemudian ini kita kan ingin tahu nih HK April 2021, kita tampilkan HK April 2021. Kemudian yang inflasi, tingkat inflasi April 2021. Nah, ini ketika disampaikan tingkat inflasi April 2021 itu merupakan perbandingan antara IHK bulan April 2021 dengan IHK Maret 2021. Terus yang ini. Nah ini. Nah ini. Inflasi. Tingkat inflasi April, berarti bulanan. Berarti adalah IHK bulan April dikurangi IHK bulan Maret dibagi IHK bulan Maret dikali 100. Itu adalah inflasi yang bulan April, yang di kolom 4 tadi ya. Nah, di kolom, mana kursor saya? Oh, ini. Tingkat inflasi April. Ini. IHK bulan April dikurangi IHK bulan Maret dibagi IHK bulan Maret. Ini dapat yang 0,13. Ini IHK Aprilnya 106,29. IHK Aprilnya, IHK Maretnya 2021 nanti bisa dicek di publikasi 2021, di publikasi sebelumnya. Berarti 106,29 dikurangi berapa dibagi berapa itu, dapatnya 0,13. Nah, kalau tingkat inflasi tahun kalender, nah ini tahun kalender. Tahun kalender berarti pembagiannya nanti adalah di Desember 2020. Selalu Desember 2020 untuk tahun kalender yang ada di bulan di tahun 2021. Tingkat inflasi tahun kalender 2021 bulan April berarti adalah IHK bulan April kolom 4 dikurangi IHK bulan Desember kolom 3 dibagi kolom 3 kali 100 itu 0,58. Ini tingkat inflasi tahunan. Nah, tingkat inflasi tahun ini yang kemudian dijadikan perbandingan setiap tahunnya yang di bulan Desember. Jadi nanti 2021 Desember ya, 2021 Desember dibagi Desember 2020 itu nanti yang disebut inflasi tahunan 2021.
Inflasi tahun kalender, inflasi tahun kalender. Nah, kemudian ini inflasi tahun ke tahun, year to year. Year to year-nya itu ini. Jadi inflasi di bulan April dibagi inflasi bulan April 2020. Dikurangi inflasi April 2020 itu dapat 1,42 year to year. Itu, kemudian ini andil inflasinya adalah 0,13 yang tadi saya sampaikan rumus terakhir itu tadi. Nah, ini inflasi yang besarnya 0,13. Inflasi di 0,13 ini andilnya adalah makanan minuman 0,05, kemudian dari pakaian alas kaki 0,1 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau ini yang umum ini cuma totalnya ini aja. Total masing-masing ini kan headline yang 0,13, andil inflasi 0,13, ini cuma totalnya ini aja. Karena nggak terlalu bunyi sebetulnya kalau menurut saya. Yang bunyi itu cuma di sini aja. Tinggal inflasi tahunan, tinggal inflasi tahun kalender, sama tinggal inflasi bulan per bulan. Tinggal inflasi April ini untuk membandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya. Yang kolom 5 ini bandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya. Kemudian yang di kolom 6 ini untuk membandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun kalender ya. Nah, kemudian kalau yang di kolom 7 ini untuk membandingkan dan tahun sebelumnya bulan yang sama. Tahun sebelumnya bulan yang sama. Oke, untung belum jam 10. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Dari saya sebetulnya itu saja. Oh iya, sorry, sedikit. 5 menit lah paling. Administrative price dan dipublikasi ya, sebentar. Saya sebelumnya udah download publikasinya. Di publikasi BPS itu biasanya kita sampaikan juga ini apa namanya andil inflasi gitu. Saya pengen nyampaikan ini andil inflasi. Andil inflasi itu ada dari administrative price. Administrative price itu biasanya yang BI ya, BI. Siapa tahu nanti kan adik-adik siapa tahu ada yang kerja di BI, ngelamar kerja di BI gitu. Itu BI itu concernnya, salah satu concernnya itu di inflasi core inflation, inflasi inti, kemudian volatile inflation, inflasi yang barang yang volatile. Inflasi yang volatile itu biasanya adalah penyebabnya itu andilnya itu kebanyakan dari food, makanan, sama yang sektor energi. Makanya bukan volatile good tapi volatile food biasanya joke-nya gitu. Apa ininya. Jadi inflasi yang bergejolak itu kebanyakan memang disebabkan oleh inflasi-inflasi di bahan makanan. Kemudian selain itu ada inflasi administered price, yaitu inflasi yang barang-barang yang harga itu ditentukan oleh pemerintah. Misalnya harga tarif listrik, harga apalagi BBM itu ditentukan pemerintah ya, tarif listrik, BBM, kemudian apalagi SPP-nya adik-adik itu saya nggak tahu masuk ditentukan pemerintah atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang saya pahami itu BBM sama listrik, kemudian apalagi yang pokoknya harganya ditentukan oleh pemerintah lah gitu. Nah, itu yang disebut sebagai inflasi administered price. Kenapa concern di inflasi administered price? Karena begitu andilnya inflasi administered price itu besar, ini kan sebetulnya bisa dikontrol oleh pemerintah. Pemerintah bisa mengatur nih harga-harga ini. Nah, kalau komoditi punya andil besar, nah pemerintah kalau ingin mengalirkan inflasi tinggal kontrol harga-harga ini. Harga bisa harga BBM-nya jangan dinaikkan terlalu tinggi, atau tarif listriknya harus dikendalikan. Termasuk juga keputusan-keputusan untuk menaikkan tarif listrik itu berdasarkan itu gitu. Ketika inflasi itu sudah tinggi, kemudian PLN pengen naikin harga nih, wah PLN rugi Pak, kita naikin harga dong gitu. Sebentar dulu lihat inflasinya gimana gitu. Kalau inflasi udah tinggi, masa administrative price-nya juga harus dinaikkan juga, itu nanti akan menambah inflasi. Seperti itu. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, aduh lewat lama banyak sekali. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak, maka saya sudahi pertemuan kita hari ini. Selamat melakukan ibadah puasa, selamat berlebaran nanti bagi yang merayakan lebaran. Kalau yang enggak ya selamat berlibur. Terima kasih dari saya. Sekali lagi mohon maaf
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Maaf, Kak. Tadi Ya. Gimana, Mbak? Oh, ada yang belum absen ya? Silakan. Silakan bagi yang belum absen. Apunten Pak Sutri, berarti minggu depan libur ya? Kan lebaran ya, Pak? Ya, Pak. J, Pak, libur, Pak. Oke. Libur 2 minggu, Pak. Oh, 2 minggu liburnya. Sampai tanggal nanti 29, Pak. Maksudnya, Pak. oh, berarti nanti pertemuan lagi tanggal 29 ya, Pak ya? J, Pak, 29. Oh, anjir. Matur nuwun, Pak. Sama-sama, Pak. Iya.